Oke, balik lagi di The United Way Podcast bersama gua Ios dan juga Dita Beckham. Dita Beckham. Kemarin Dita Garnacho, sekarang Dita Beckham. Yoi. Tergantung topik pembahasan ya. Iya benar. Oke, kali ini kita mau bahas soal antara David Beckham dan Bruno Fernandes. Ya. Gila. Kenapa kita bahas ini? Karena David Beckham adalah ikon dari United saat United lagi treble. Dia salah satu ikon. Bukan pemain paling baik, tapi ya mau gimana pun dia adalah wajah Premier League saat itu. Iya, betul. Selain karena tampan dan rupawan, memang kepiawaiannya mengambil bola mati. Jadi ya banyak banyak menjadi buah bibir di seluruh dunia gitu. Dan Betul. ini memiliki kesamaan dengan Bruno Fernandes yang sama-sama bisa mengeksekusi bola mati dengan sangat baik. Ya, yang dimana Bruno Fernandes juga beberapa kali bisa mencetak gol lewat free kick. Ya. Yang gue ingat adalah gol waktu lawan Arsenal kemarin musim lalu. Liverpool juga dulu sempat dia pernah ya free kick. juga sempat. Iya. Nah, menurut lu nih Bang, dari kedua pemain ini, dari pandangan lu ya? Ini harus ngebandingin ya? Atau kita ngobrolin aja? Ya, ngobrolin aja. Iya. Ya, maksudnya Bahaya. kan kita secara range umur beda nih. Gue sih Beckham banget sih. Nah, iya kan? Nih, fun fact. Iya. Jersey pertama gue David Beckham. Tuh, iya. Tapi jersey palsu tentu saja. Iya. Tapi sebelum jersey palsu, gue punya kaos merah. Oke. Gue tulis di belakangnya Beckham. Oh, lu saking Gitu. ngefansnya sama Iya, dia. karena ganteng sih. Ganteng. Kalau gue memang, gue tuh ini cewek-cewek nih. Gue lebih ke Ronaldo soalnya. Gue angkatannya Iya. Ronaldo. Gue suka MU itu angkatannya Ronaldo. Jadi Beckham. gue Ya Beckham karena posternya ada di kamar gue gitu. iya, tapi memang kalau misal soal David Beckham kan memang ini soal bola mati, eksekusi bola mati ini bisa dibilang dia rajanya lah Saat itu. ya Iya, kan. betul. Yang dimana dia pernah waktu yang di lawan apa? Yang di Inggris dia cetak gol free kick. Yunani. Lawan Yunani. Itu Piala Dunia 2006 lolos atau tidak lolosnya. Jadi kalau Dia menentukan kan dari free kicknya itu betul. kan, itu gila sih. Iya, itu itulah dia David Robert Jose Beckham. Oh iya benar ya. David Robert Jose Beckham lahir 2 Mei 1975. Sampai hafal gue. Hafal banget Iya, lu, iya. gila. Dia adalah lulusan dari Akademi Fantasi Indosiar. Akademi dong, anjir. Akademi United. Iya, Akademi United. Dia masuk ke jajaran Class of 92. Jadi lulusan Akademi United 92 bareng sama Gary Neville, Phil Neville, Nicky Butt, sama Paul Scholes dan Ryan Giggs. Iya. Nah, ini yang jadi apa ya? Yang jadi kayak bukan disayangkan sih, dipertanyakan. Iya, kenapa tuh? Karena di tahun lalu Akademi United itu bisa menghasilkan produk-produk yang ikonik. Iya. Ya kan, produk-produk istimewa. Iya. Tapi di Sekarang nih nggak kelihatan justru yang punya spesialis free kick atau gimana ya kan. Ya kalau misalnya ditarik mundur ke belakang dari zaman LVG, Akademi mana? Gas. Iya, enggak. Luis Van Gaal dong. Oh, kirain LVG gas. Dari zaman Luis Van Gaal, pemain Akademi kayaknya nggak ada yang menjanjikan dari Akademi. Sampai sekarang paling yang kita lihat siapa? Mainu, iya. Mainu juga belum yang gimana-gimana banget. Iya. Satu lagi Garnacho, itu malah berulah, bertingkah ya kan. Itu yang belum, kayaknya beda banget gitu zaman dulu sama zaman sekarang ya kan. Apakah itu pengaruh dari teknologi, fashion? Ngantuk dia jadi Desta aja. Kelamaan lu nanya, Iya. setupnya kelamaan, ngantuk gua. Iya, gimana menurut lo? Itu apakah emang ada pengaruhnya dari situ? Kalau gue sih ngelihatnya memang pengaruh Sir Alex tuh sangat besar ya. Ketika anak muda ini kan butuh bimbingan dan butuh pengawasan yang cukup ekstra ya. Iya. Dan sekarang tidak ada sosok Sir Alex tuh ngaruh banget ketika kalau lo bilang potensi nggak ada, potensi tuh banyak sekali dari zaman dulu tuh. Kita punya beberapa pemain-pemain ya. Sekarang contohnya ya yang biar relate ya, Kobbie Mainoo gitu. Yeah. Kobbie Mainoo, terus juga Toby Collier. Yeah. Ya kan, ini kan pemain-pemain yang memang sangat baik di usia muda, tapi mereka punya beban ekspektasi yang sangat besar di punggung mereka sendiri. Mereka harus mengangkat tim ini jadi lebih baik. Di samping itu, spotlight dan United ini kan kita tidak bisa pungkiri jadi center of attention. Ketika semua media menyoroti mulai dari permainan di lapangan sampai di luar lapangan, anak muda 17, 18, 19 tahun tuh
nggak bisa handle itu, nggak bisa handle pamor yang sangat besar, gaji yang sangat besar gitu. Garnacho kan punya anak di umur 19 tahun. Iya, anjir. Cepet banget, udah dua berapa Iya. anaknya. Cepet banget kan. Nah, itu yang mungkin peran Sir Alex yang dilakukan sebagai ayahnya Iya. dulu itu tuh tidak ada di United saat ini gitu. Dulu kalau misalnya ada yang berulah sedikit, wah udah habis sama Sir Alex. Sir Alex selalu bilang tidak ada pemain yang lebih besar daripada tim. Ketika dia sudah merasa seperti itu, itu saatnya dia keluar dari tim. Itu juga yang dirasakan oleh David Beckham. Hair dryer. Betul. Beckham kan sempat waktu itu kena tendang pelipisnya sama Fergie. Oh, Dia iya. nendang sepatu, terus sepatunya kena pelipisnya David Beckham iya. dan berdarah. Di situ rame tuh David Beckham dan Fergie. Ini katanya nggak akur. Terus juga waktu David Beckham udah mulai merasa selebriti, dia gonta-ganti gaya rambut. Dia sempat mohawk tuh ya, pernah betul. dimarahin dimarahin sama Sir Alex. Botak juga pernah dia datang ke lapangan pakai kupluk. Coba Iya, benar. situ Joshua Herman itu pakai kupluk. Diobok-obok. Iya, jadi gue melihat bahwa ini sosok bapak yang benar-benar marahin untuk kebaikan ini yang nggak ada. Itulah yang membuat bagaimana pemain muda saat ini nggak bisa konsisten lama gitu. Iya. Gitu sih. Jadi nggak ada yang mengontrol juga ya. Iya. Dan kalau lo lihat di angkatan Class of 90 itu David Beckham yang keluar duluan. Sisanya tuh sampai mereka pensiun loh. Iya, Kecuali Phil Neville ya. Kecuali Phil Neville. Iya, Ya, Nicky Butt ke Newcastle kalau nggak salah. Iya. Dia ke Real Madrid ya. Madrid. Waktu itu kan udah intriknya udah inilah udah besar sekali lah itu sejak dia sama Victoria Beckham, Victoria Adams, istrinya ini adalah saat itu personil girl band yang sangat besar. Spice Girl. Ya, kalau sekarang tuh misalnya Blackpink lah. Blackpink, ya. Lu bayangin misalnya Garnacho sama Jennie misalnya. Jennie, Jennie. Nah, itu membuat bahwa semakin besar lagi bahwa Beckham sangat dekat dengan dunia selebriti gitu. Nah, kalau misalnya tadi lu sempat mention beban punggung. Ya kan? Ya. Nah, itu kan mungkin ini bukan yang mengkomparasikan ya. Ini kan yang membedakan adalah mungkin beban punggung di David Beckham itu tidak sama besarnya dengan beban punggung di Bruno Fernandes. Ya. Di saat ini, Ya. ya kan? Makanya itu yang kayaknya berat banget jadi Bruno Fernandes Ya. di era sekarang tuh, apalagi MU-nya sedang seperti ini. Ya. Mungkin kalau zamannya David Beckham kan, apalagi mereka bisa raih treble, ya kan? Itu lagi zaman wangi-wanginya lah. Ya. Jadi mau beban sebesar apapun, tapi lu lagi wangi juga nggak akan kerasa bebannya. Ya. Nah sekarang lu jadi Bruno Fernandes, satu-satunya pemainnya mungkin hampir semua fans United di dunia pasti melihat Bruno ini adalah satu-satunya pemain yang paling nyentrik di United, nggak ada lagi. Yang paling terbaik lah. Yang paling terbaik gitu ya. Gue bisa katakan bahwa satu-satunya world class player yang ada di United saat ini ya cuman Bruno. Iya kan. Jadi mungkin tapi kalau misalnya berbicara dari segi eksekusi bola mati, nah itu tuh gue sih agak sulit ya, karena gue tidak terlalu melihat Beckham. Beckham itu dia yang bukan menemukan, yang mempopulerkan tendangan banana kick. Ketika bolanya tuh benar-benar udah mendekat ke kiper tapi ternyata menjauh tiba-tiba. Nah, itu tuh yang sangat ditakuti oleh lawan gitu. Bahkan mungkin ini, correct me if I'm wrong. Anjay. Presentase keberhasilan dia cetak gol lewat free kick itu bisa 60% lah. Gede sekali itu. Maksudnya ya dia saat itu pernah ada yang bahas daftar pemain dengan free kick terbaik. Itu tuh dia cuman kalah sama Juninho Pernambucano saat itu. Oh iya. Lyon ya. Dan ya kalau kita lihat dari sisi bola mati, Beckham itu bukan cuman baik dari sisi free kick, tapi corner kicknya, terus juga crossingnya. Iya. Dia tuh tipikal sayap kanan konvensional lah. Main di pinggir terus crossing, pinggir crossing gitu, dan strikernya juga sangat dimanjakan oleh dia. Bukan cuma dimanjakan ya, tapi juga bisa
memaksimalkan umpannya. Kalau sekarang kan Rasmus Højlund nggak bisa apa-apa. Mau umpan sebagus apapun Bruno, udah di depan gawang, Rasmus Højlund juga back pass lagi. Gitu. Kalau Beckham dulu kan umpan dikit, kenapa dia banyak asisnya? Karena umpan dikit ini kan langsung bisa cetak gol. Ada Nistelrooy, Andy Cole, Dwight York, banyak gitu, you name it. Striker-striker United saat itu. Kalau mau dibandingkan ya, kalau kita mau banding-bandingin kan, tapi kata orang janganlah dibanding-bandingin, ya itu juga beda era. Ini hot take dari gua. Selain free kick dan umpan, Beckham tidak sespesial itu. Beckham itu pemain yang so-so dari sisi teknikal. Iya benar. Dan dia juga pernah dikritik sama Fergie, dia tuh nggak mau turun ke belakang, malas-malesan dan seperti Rashford lah. Kalau mau di-compare secara overall ability, Bruno jauh di atas David Beckham. Iya, karena Bruno dia mau turun ke belakang, ya, bukan cuma mau turun, etos kerjanya juga sangat baik, tapi memang secara skill, secara skill set jauh di atas David Beckham. Iya. Fight me. Anjay. Yaudah, kalau misalnya kalian semua nggak setuju dengan pendapatnya Bang Dita, boleh tulis di kolom komentar. Yaudah guys, kalau gitu sekian kita pembahasan soal David Beckham dan Bruno Fernandes. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Gue Yos. Dita Pramudia pamit. Bye, thank you guys.